Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya komputer itu bisa melihat dan mengenali objek di sekitarnya? Ini bukan sulap loh. Ini adalah sebuah kisah evolusi yang seru banget, yang lahir dari dua filosofi yang sangat-sangat berbeda. Yuk, kita kupas tuntas. Jadi, gimana caranya sebuah mesin bisa ngerti isi dari sebuah gambar? Ternyata, dari dulu ada dua kubu pemikiran. Kubu pertama, kita sebut aja tim matematika garis keras. Percaya kalau semuanya harus diatur dengan rumus yang presisi. Kubu kedua, tim belajar dari pengalaman. Percaya, komputer harus bisa belajar sendiri, persis kayak kita, manusia. Nah, kira-kira mana yang lebih jago? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan kita dari era klasik, fondasi dari computer vision. Anggap aja ini kayak kita ngasih komputer sebuah resep masakan yang super-duper detail. Setiap langkah, setiap takaran harus pas. Nggak boleh ada improvisasi sama sekali. Pokoknya semua aturannya dibuat oleh manusia dan komputer cuma tinggal nurut. Teknik yang paling dasar banget namanya thresholding. Gampangnya gini deh, dunia yang tadinya penuh warna, kita sederhanain jadi cuma hitam dan putih. Komputer dikasih satu angka patokan. Piksel apapun yang lebih terang dari angka itu, jadi putih. Yang lebih gelap, ya jadi hitam. Simple banget kan? Tapi ini jadi dasar dari segalanya. Nah, ini dia hasilnya. Coba lihat deh. Gambar yang tadinya rumit, penuh warna, sekarang jadi jauh lebih simple. Tiba-tiba objek utamanya jadi kelihatan jelas banget, kepisah dari background-nya. Inilah langkah pertama komputer untuk mulai memahami sebuah gambar. Oke, objeknya udah kepisah. Terus ngapain? Ya, kita harus tahu dong bentuknya kayak apa. Nah, disinilah deteksi kontur berperan. Bayangin aja, algoritma ini kayak anak kecil yang lagi menciplak gambar, ngikutin garis terluar dari sebuah bentuk. Dari situ, komputer jadi tahu bentuk dan ukurannya. Dan lihat deh hasilnya, rapi banget kan? Garis birunya itu presisi banget ngikutin bentuk perseginya. Kalau udah begini, mesin bisa ngitung luasnya, kelilingnya, wah macam-macam deh. Coba bayangin, betapa pentingnya ini di pabrik buat ngecek kualitas produk. Keren! Sekarang kita masuk ke teknik lain yang seru banget, template matching. Pernah main game cari benda tersembunyi kan? Nah, ini persis kayak gitu. Kita kasih komputer satu gambar kecil, kita sebut aja template, terus kita suruh dia cari gambar itu di dalam gambar yang jauh lebih besar. Komputer bakal nyisir seluruh area sampai nemu yang paling cocok. Nah, ini contoh yang paling gampang dimengerti. Kita kasih komputer gambar satu koin Mario sebagai template. Terus dia nge-scan seluruh layar. Dan boom, semua koin langsung ketemu. Simple, cepet, dan efektif banget. Tapi ada tapinya nih. Ini cuma berhasil kalau objeknya sama persis, nggak miring, nggak beda ukuran. Tapi ternyata pendekatan klasik ini ada kelemahannya. Dan kelemahannya ini fatal. Di dunia nyata yang, ya tahu sendirilah, berantakan dan nggak bisa ditebak, aturan-aturan kaku ini mulai goyah. Yuk kita lihat kenapa kita butuh cara yang baru. Nah, ini dia biang keroknya. Aturan-aturan kaku ini ternyata rapuh banget. Balik lagi ke contoh koin Mario tadi deh. Coba bayangin koinnya miring dikit aja. Atau cahayanya beda. Atau ukurannya lebih kecil. Udah gagal total, nggak bakal ketemu. Artinya apa? Setiap ada masalah baru butuh manusia, butuh engineer buat ngubah aturannya lagi dari awal. Wah repot banget kan buat ngadepin dunia nyata yang nggak ada standarnya. Nah, keterbatasan inilah yang akhirnya melahirkan sebuah revolusi. Para peneliti mulai mikir, tunggu dulu, daripada kita yang capek-capek bikin aturan, gimana kalau kita suruh komputernya belajar sendiri aja? Dan lahirlah era baru, machine learning. Ini benar-benar mengubah cara kita berpikir. Filosofinya jungkir balik. Kita nggak lagi ngasih perintah kayak, "Hey komputer, ini lo aturan buat deteksi mobil." Enggak, sekarang kita cuma kasih ribuan gambar mobil ke komputer, terus bilang, "Nih, lihatin semua gambar ini. Sekarang coba kamu simpulkan sendiri, apa itu mobil?" Beda banget kan? Terus gimana cara kerjanya? Gini, misal kita mau bikin sistem deteksi kendaraan. Langkah pertama kita kumpulin ribuan gambar mobil dan motor. Nah, di sini masih ada campur tangan manusia. Seorang engineer harus milih-milih fitur yang penting, misalnya pakai teknik Hog buat ngambil pola bentuk dan garisnya. Kalau fiturnya udah dapat, baru deh dilempar ke model, misalnya SVM, yang tugasnya jadi kayak juri buat nentuin. Oke, berdasarkan fitur ini mobil. Atau, ini bukan mobil. Nah, kalau digambarin prosesnya kayak gini nih. Ada tahap persiapan data, terus ada tahap ekstraksi fitur yang masih dikerjain manusia, baru deh modelnya dilatih. Ini jelas sudah kemajuan besar banget dibanding cara klasik. Tapi catat ya, manusia masih punya peran penting banget buat nentuin fitur mana yang harus dipelajari sama mesin. Oke, dan sekarang kita sampai di pertarungan puncaknya.
Machine learning yang tadi itu udah keren, tapi ternyata masih ada satu langkah lagi yang bisa diotomatisasi. Disinilah sang jawara baru muncul, deep learning. Jadi, apa yang bikin deep learning ini jadi game changer? Jawabannya satu, dia mengotomatisasi bagian yang paling susah, yaitu milih fitur. Nggak perlu lagi ada engineer yang pusing-pusing mikirin fitur apa ya yang bagus. Jaringan saraf tiruan atau CNN bisa belajar sendiri langsung dari gambar. Mulai dari ngenalin garis, sudut, sampai akhirnya ngenalin bentuk mata, hidung, atau roda mobil. Semuanya otomatis. Nah, perbedaannya tuh kelihatan jelas banget di sini. Soal ekstraksi fitur, yang satu manual, yang deep learning otomatis. Performanya, wah deep learning jauh di atas. Tapi, dia butuh data yang super banyak. Nah, ini yang menarik. Metode tradisional itu kita bisa ngerti cara kerjanya, transparan. Sementara deep learning itu kayak kotak hitam. Hasilnya akurat banget, tapi kadang kita nggak tahu persis kenapa dia bisa ngambil keputusan itu. Visual ini ngejelasin semuanya. Lihat yang atas, yang tradisional. Prosesnya kayak ngerakit mobil. Ada banyak bagian terpisah yang harus disambung-sambungin. Ribet. Nah, lihat yang bawah, yang deep learning. Cuma satu sistem, end-to-end. Data masuk, hasil keluar. Simple dan elegan banget kan? Walaupun ya butuh mesin yang jauh lebih kuat buat ngejalaninnya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah dengan adanya deep learning, metode klasik jadi nggak berguna lagi? Jawabannya, sama sekali nggak. Ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi soal memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yuk kita lihat kapan si veteran ini masih jadi juaranya. Jadi, kapan kita harus milih metode klasik? Pertama, kalau data kita sedikit. Kedua, kalau kita butuh solusi yang super cepat dan ringan. Ketiga, kalau masalahnya jelas dan gak banyak variasi. Contohnya, ya itu tadi, ngecek barang di pabrik. Dan yang terakhir, kalau kita harus bisa ngejelasin kenapa sistem ngambil keputusan tertentu. Di situasi-situasi ini, metode klasik masih nggak terkalahkan. Jadi, poin penting yang harus kita ingat adalah, ini bukan soal penggantian, tapi evolusi. Bahkan di dunia nyata, yang paling sering terjadi adalah keduanya digabungin. Jadi sistem hibrida. Misalnya, pakai teknik klasik dulu buat siap-siapin gambar, motong bagian yang nggak penting, baru deh hasilnya dikasih ke model deep learning. Jadi kita dapat yang terbaik dari dua dunia. Pada akhirnya, ini adalah cerita tentang evolusi. Dari aturan yang kaku buatan manusia ke intuisi yang dipelajari sendiri oleh mesin. Pertanyaan besarnya sekarang, selanjutnya apa? Apakah masa depan computer vision itu soal kekuatan data yang lebih besar lagi? Atau justru kita akan menemukan cara baru yang lebih cerdas yang menggabungkan presisi klasik dengan kekuatan modern? Jawaban untuk pertanyaan itu sedang kita tulis bersama hari ini.